Halo, selamat siang buat teman-teman semua. Kali ini saya Daniel mau bagiin tips trading yang mudah dan simpel banget. Nah, di sini teman-teman bisa aplikasikan di semua pair mata uang, komoditas juga bisa. Nah, saya langsung kasih aja contohnya di chart. Nah, ini teman-teman bisa pilih simbol ya di sini ya. Semua mata uang yang kita mau tradingin, pairnya apa aja. Kita akan cari di pair mata uang yang geraknya cepat, misalnya seperti Euro Yen, Euro JPY. Nah, teknik ini teknik scalping di mana teman-teman bisa menentukan entry buy atau entry sell di mana dan batasan resikonya. Nah, kadang teman-teman pengennya profit tapi bingung nih nentuin batasan resikonya di mana. Ya. Nah, time frame yang digunakan itu M15. Oke. Nah, jika kita perkecil seperti ini. Oke, harga naik turun ya. Dari sini naik. Nah, sekarang saat ini di sini turun. Nah, gampang banget nih. Ya. Ini bikin garis gini. Oke. Ya. Ini high. Ini low. Jadi harga rendahnya ini, harga tingginya ini. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, bisa tambahin indikator namanya itu fraktal. Paling bawah. Nah, selesai. Oke. Pixelnya 3 pixel. Nah, lihat ya. Di sini ini ada fraktal, ini ada fraktal. Kalau fraktalnya di bawah, artinya ini support. Kalau fraktalnya di atas, ini artinya resisten harga tinggi. Jadi ya, ini harga tinggi, harga rendah, harga tinggi, harga rendah ya. Sini ya. Tinggi, rendah, tinggi, kayak gitu. Nah, ini gampang banget nih. Sangat-sangat mudah. Oke, langsung aja ya. Tarik ini 1, dapat di sini 2. Oke, tarik lagi di sini ke atas. Ketemu lagi fraktalnya. Tarik lagi sini. Oke. Nah, teman-teman bisa itu untuk nge-sell karena ini harganya turun. Nah, untuk level entry yang pertama itu di sini. Bikin garis. Nah, ini di bawah harga ini. Pas banget di fraktalnya. Ya. Harga tingginya mana? Harga tinggi sini. Oke. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman nge-sell di sini. Stop loss di sini. Jadi ini benar-benar teknik scalping banget, ya. Nah, untuk take profitnya gimana? Pokoknya take profitnya bebas. Mau 10 pip, mau 20 pip, mau 30 pip, nggak jadi masalah. Yang penting saya ngasih tahu gimana caranya entry sama stop lossnya. Jadi di sini, ya. Nah, batas resikonya di sini. Di harga tingginya. Oke. Misalnya harganya sekarang lagi di sini nih. Harganya lagi di sini. Nah, ternyata yang harga tingginya ini ke breakout atau harganya ditembus. Maka
ya, ketika ini sudah ditembus, ya, ini ditembus, harga tinggi ditembus, maka ini udah nggak valid, kayak gitu. Maka udah nggak valid. Jadi kalau udah ditembus udah nggak valid, ya udah berarti jangan trading di euro yen. Misalnya nih harga lagi di 12132. Ini kita nge-sell-nya di sini 12112. Nah, kita pasang sell-nya di sini. Cara pasangnya gini. Ya 12112. Nah, kita mau nge-sell-nya di bawah, berarti sell stop. Kalau sell limit, sell di atas, pending order ya. Jadi orderan yang di pending. Kita mau nge-sell-nya di atas. Tapi kalau kita mau nge-sell-nya di bawah, sell stop. Jadi di sini 12112. Baru kita sell. Dapatkan. Oke. Satu dua satu 12, di sini 121 12 8 ya. Nah, ini dia. Stop lossnya 121338. Nah, 121338. Nah, gini. Ini kan kita belinya di harga 12112 ya. Ini angka 8-nya buang aja. Itu persen gitu. Nah, jadi ini 12112. Artinya kalau misalnya turun 12100, berarti ini dapat 12 pip. Nah, 12 pip kalau pasangnya 0,1 berarti itu dapatnya $12 kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dulu nih resikonya sell di sini ya. Kita breakout sistemnya. Nah, resikonya itu sekitar nih 209 berarti itu sekitar 209 itu sekitar 20 pip. Ya, ini 9-nya dibuang aja. Kita main angka bulat jadi 20 pip. Berarti resikonya $20 kayak gitu. Nah, ini teknik scalping ya. Jadi main cepet gitu. Nah, ini cara entry dan exit. Oke, kita coba di pair mana lagi. Misalnya oke, Mas. Kita lihat ya. Mas di M15. Oke. Nah, kalau kayak gini harganya lagi geraknya itu sideways ya. Naik turun ya. Nah, cuman harga Mas sudah agak tinggi nih. Nah, ini ada dua pilihan, bisa buy di atas atau sell di bawah. Nah, Mas kita lihat di sini yang ini kan ada fraktal nih. Nah, fraktal ini kalau misalnya teman-teman lihat di sini harga nembus fraktal yang ini. Ya, berarti ini adalah resisten yang sudah ditembus. Artinya ya di sini ya. Saya kasih tanda nih. Oke, di area ini. Artinya ini adalah resisten yang sudah ditembus nih, atau harga tinggi yang sudah ditembus. Nah, kemungkinan harga bakal ke sini lalu mental naik lagi. Jadi kalau kita mau nge-sell dulu gimana? Gampang banget. Kita cari di sini fraktal yang paling rendah di sini. Oke, ya. Dengan fraktal yang paling tinggi. Sini paling tinggi ya. Oke. Cuman nggak kelihatan. Yang bisa di sini. Di 1796 ini bisa karena ini harganya di breakout gitu. Ini harga dari sini di breakout. Oke, breakout. Nah, jadi ini jadi harga yang paling tinggi. Nah, jadi kita bisa pasang sell di emas di harga ini ya. Di harga supportnya. Begitu dia di breakout itu udah pasti turun. Saya berani jamin 100% ini pasti turun.
Kenapa saya berani bilang kayak gitu ya, memang selama ini keadaannya seperti itu. Minimal 2 poin dia itu turun. Kalau misalnya nggak turun Mas Daniel gimana? Ya udah, kita udah ada batasan resiko 1796. Ini adalah batasan resiko yang harus Anda berani ambil gitu. Oke, kita pasang sell stop 1791 400. 1791 400. Oke. Berarti SL-nya 1796. Tadi 1796 berapa ya? Pasang dulu. 96292. Oke, kita hitung dulu nih. Dari sini harga kita nge-sell ke sini tuh berapa sih? Oke, ada kurang lebih 4,8 poin, hampir 5 lah. Berarti resikonya itu sekitar 5 poin, $50 lah kurang lebih ya. Nah, dengan estimasi penurunannya ke sini 4,4. Ya intinya di sini teknik scalping. Jadi intinya Anda tahu entry point Anda dan batasan risiko Anda. Kalau profit gimana Mas? Profitnya bebas, mau ngambil 1, ngambil 2 doang, nggak jadi masalah karena di sini scalping. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini pas dia breakout ya, resistennya di breakout, stop lossnya di mana ya? Stop lossnya di sini memang jauh gitu. 13 poin, tapi naiknya kurang lebih 10 poinan ya. Lumayan jauh stop loss, risk dan rewardnya lumayan nggak bagus karena terlalu jauh. Nah, kita contoh lagi. Saya akan kasih contoh misalnya paling enak tuh di GBP sebenarnya, GBPN. IM15. Oke. Oke, 15. Nah, oke ya, lihat ya. Ini ada di sini ada. Satu ada high ya. Ada high, lalu ada low di sini, turun. Nah di sini ada lagi, dia bentuknya zigzag gitu ya teman-teman ya. Turun lagi dia ke sini, paling bawah. Jadi ya. Harganya naik turun ya. Naik. Berarti estimasi nih harga tertinggi nih. Ya kan? Estimasi harga tertingginya ini. Jadi kalau misalnya nanti ini tembus, bisa jadi di sini nanti bakal muncul fraktal yang baru. Nah, oke, udah muncul fraktal. Nah, ini udah muncul fraktal nih. Oke. Jadi ini jadi resisten. Oke. Nah, ini jadi support. Oke, langsung aja 13484. Sell stop 13484. Nggak bisa nih, posisinya nggak bisa karena kena spread ya. Mau nggak mau ini kita harus manual nih. Oke, ini nggak bisa. Intinya kita harus manual. Ini kita harus mantengin. Jadi selnya di sini begitu kena aja ini 13484, kita bisa langsung sell dengan stop lossnya di 135035. Jadi berapa sih resikonya? Resikonya langsung dihitung dari sini ke sini. Oke, resikonya 193, 19 pip. Jadi resiko 19 pip. Untuk targetnya berapa Mas Daniel? Targetnya bebas ya. Mau berapa terserah. Penting kalau di sini dilihat ya, di sini. Di sini nih ada harga yang di breakout ya. Ini ada fraktal yang di breakout ya. Harusnya bisa ke sini. Oke.
contoh deh, nggak apa-apa, saya langsung sell aja langsung ya. 135035. Oke, langsung contoh aja ya, 135035 misalnya. Stop lossnya 135035. Oke, nggak bisa, kena spread dia, jadi memang harus dipantengin nih. Spreadnya di GBP-yen ini lumayan gede, GBP-yen sekitar 36. Nah ya, lihat ya, ketika kita nggak nge-sell di sini, itu untuk keakuratannya kurang bagus. Jadi emang benar-benar harus ini di breakout dulu ya, baru kita bisa sell dengan akurasi yang lebih bagus. Tapi karena kita scalpingan nggak jadi masalah. Intinya kena sini udah langsung buang aja, nggak jadi masalah karena di sini fokusnya scalping. Saya kasih contoh lagi, misalnya di pair mata uang seperti USD CAF misalnya. Ini USD CAF-nya nggak ada nih. Oke, ini USD CAF ya. Nah, lihat nih. Waduh, ini kita telat ya, guys. Nah, ini nih. Ya, di sini satu, sini atas ya. Oke. Lalu dia bentuk pola sini langsung. Sorry. Ini ada pola langsung gini. Kita ambil panjangnya. Oke, ini jadi support dan ini naik ke atas. Oke. Nah, ini lihat ya. Nah, ini contoh yang sukses banget nih. Lihat ya. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini. Nah, lihat nih teman-teman, tuh. Ini teknik scalping paling oke deh. Stop lossnya berapa? Cuman 10 pip, 0,96. Ini udah running berapa? Udah running 10 pip. Jadi tuh dengan teknik scalping ini, buat Anda yang punya modal $10.000, jangan takut main satu lot, itu enak banget buat cari profit cepat ya. Jadi nggak perlu nggak perlu lama-lama floating sih kalau yang buat yang suka scalping ya. Jadi tinggal tentuin aja waktunya mau di jam berapa. Mas Daniel, untuk waktu efektif trading scalping kayak gini di jam berapa? Nah, di jam-jam sesi Eropa atau nanti sesi Inggris sore, nanti agak sore jam 4-an itu mulai rame lagi. Nah, kalau untuk sesi Eropa sendiri itu startnya dari jam 1 siang kayak gitu. Atau nanti malam di jam 8 malaman market Amerika buka. Nah, ini saya kasih contoh lagi, misalnya Euro GBP, Euro USD lah, nggak apa-apa. Nah, lihat ya, Euro USD M15. Oke, di sini ini ya, 1 2 gini. Oke, lihat ya. Sini ada fraktal. Oke. Nah, ada fraktal yang di breakout. Nah, dari sini resikonya berapa sih ke sini? Ke harga rendahnya itu 20 pip. Nah, ini udah running 10 12 pipan lah, 10 sampai 12 pip. Ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara scalpingnya.
Ini saya kasih tahu tips dan triknya. Jadi intinya di sini Anda tahu entry point ini. Ini berarti buy. Ya, Anda entry point buy. Nah, ini di sini stop lossnya. Jadi dari video ini saya kasih tahu gimana caranya scalping yang gampang banget, yang mudah banget. Jadi mau itu harganya daily trend turun, mau naik nggak jadi masalah karena kita pakai M15. Jadi di sini cepet banget, Anda nggak perlu pusing, nggak perlu nginep-nginep gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau bener-bener belajar sama saya gitu, oke, langsung aja kalian bisa hubungin saya di kontak person saya 0857 8032 5043. Oke, gitu aja teman-teman, semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Sukses selalu ya.